wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan selamat datang kepada yang kami hormati Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghani, SPD MPD, selaku dosen pembimbing Pickleball Universitas Kabupaten Karawang. Bapak Nden Suwana, SPD, selaku Ketua Umum IPF Kabupaten Karawang. Bapak Nashim Rusadi, selaku Wakil Ketua IPF Kabupaten Karawang. Dan Bapak Rodi, selaku Sekretaris Umum IPF Kabupaten Karawang. Selamat datang. Ada satu lagi, selamat datang bagi para tamu undangan, rekan-rekan mahasiswa Universitas Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Selamat beribadah. Selanjutnya kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk hadirin dimohon berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibumu. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya sambutan pertama untuk Ketua Umum IPF Kabupaten Karawang, Bapak Nden Suwana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam. Ini salam pickleball. Easy and fun. Salam pickleball. Boom boom boom. Ya, tepuk tangan untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pertama-tama mari kita mendengarkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya alhamdulillah pada sore atau siang hari ini kita bisa bertemu bertatap muka dalam rangka sosialisasi dan pelatihan olahraga pickleball untuk tingkat Kabupaten Karawang yang diselenggarakan di Aula FKIP Unsika Kabupaten Karawang. Ini karena tentunya ini adalah irodah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu di tempat yang insyaallah mulia dan berkah. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW
kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan amanahnya dan tuntunannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat, kami sampaikan kepada Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghani SPD MPD. Beliau adalah dosen pembimbing dan dosen pembina untuk olahraga pickleball di Universitas Singapura Perbangsa Kabupaten Karawang. Berikan tepuk tangan yang mulia. Dan dalam hal ini juga beliau adalah mewakili Bapak Dekan, ya, karena Bapak Dekan sedang ada di Aceh ya Pak. Gitu. Jadi saya bersyukur sekali bisa bertemu dengan Bapak Ruslan di acara ini di pickleball. Ya, karena kalau saya ketemu sama Pak Ruslan itu bukan hal yang baru, karena kami sama-sama sering ketemu di KONI. Pak Ruslan selain di KONI, Pak Ruslan juga sebagai Ketua Akuatik Kabupaten Karawang ya. Di Jawa Barat juga mungkin di nasional juga. Kebetulan saya ketemu sama Pak Ruslan sebelum pickleball itu di Porki Karate. Ya, jadi saya sekum Federasi Olahraga Karate Kabupaten Karawang. Jadi ketemu sama beliau bukan hal yang baru ya untuk saya dengan beliau. Oleh karena itu saya senang sekali pada saat begitu saya meminta beliau untuk saya meminta memperkenalkan olahraga pickleball, langsung disambut dengan baik. Bahkan langsung dipertemukan dengan Pak Dekan, Bapak Profesor Dr. Sutirna, langsung mengapresiasi dengan memberikan kesempatan untuk sosialisasi dan pelatihan. Yang mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Dr. Ruslan. Ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan Pak Dokter, hatur nuhun pisan ya atas bantuan Pak Dokter yang mungkin saya tidak akan bisa ketemu dengan adik-adik sekalian untuk mahasiswa khususnya jurusan PJKL. Ya, alhamdulillah dengan qadarullah dengan beliau kita bisa tatap muka di sini. Dan tentunya kami juga di sini didukung oleh pembina kami, penasehat kami, yaitu Bapak Haji Budiwanto. Ya, Bapak Haji Budiwanto itu adalah penasehat dan pembina kami di olahraga pickleball. Karena pada awalnya saya meminta beliau untuk menjadi ketua, gitu. Dan karena beliau yang mungkin dari unsur politik, jadi beliau tidak bersedia dan dipersilakan untuk mencari yang lain. Sebetulnya kalau memang akan tahu sejarahnya bahwa yang pertama kali diminta untuk memperkenalkan olahraga pickleball politik Karawang itu adalah Pak Dr. Ruslan dari Sekjen, mungkin saya akan minta beliau untuk menjadi ketua. Cuma kan pada saat itu saya tidak tahu bahwa Bapak pickleball nasional itu adalah dosennya beliau. Jadi Cak Sus itu, Bapak Susilo yang dosen di UNJ itu sempat menyampaikan bahwa beliau untuk meminta memperkenalkan pickleball Kabupaten Karawang. Cuma karena beliau kesibukannya pada saat itu sangat padat, juga sudah pegang akuatik, mungkin tidak terlalu kepegang lah misalnya pada saat itu. Tapi alhamdulillah setelah saya pegang, beliau langsung berikan jalan. Jadi saya sangat mengapresiasi sekali dengan bisanya tembus ke ini baru satu-satunya yang masuk di Universitas Negeri Pak. Sosialisasi itu, maka saya juga share ke teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, ada 34 provinsi gitu. Mereka mengapresiasi kok bisa masuk ke Universitas Negeri, kan rata-rata ke swasta dulu gitu. Alhamdulillah ya mungkin jalannya dari Pak Dr. Ruslan. Beri tutup tangan. Yang lupa yang bisa saya lupakan itu Bapak Haji Budiwanto. Pak Haji Budiwanto itu selalu menyempatkan, ya walaupun sesibuknya beliau anggota dewan Pak, gitu. Bahkan kemarin dari Pak Dekan itu jarang yang bisa anggota dewan itu, apalagi Dewan Jawa Barat itu yang bisa hadir pada saat diundang apalagi kegiatan mahasiswa. Alhamdulillah beliau hadir. Seharusnya hari ini juga beliau hadir. Cuma karena berbentrokan dengan kegiatan yang ada di Kuningan, tadinya di Kuningan itu kemarin, jadi udah fix mau hadir. Tadi kan masih dari stafnya, kita ada stafnya, ada Pak Dewan Budi di belakang dan mereka ya yang mengkonfirmasi bahwa beliau tidak bisa hadir hari ini. Ya, alhamdulillah saya bilang kalaupun misalkan tidak hadir, tapi kan beliau
memantau ya dari walaupun tidak ada di lokasi. Demikian juga saya haturkan terima kasih kepada Profesor Dr. Haji Sutirna MPD ya, karena beliau yang memberikan jalan juga kesempatan kepada pickleball ya. Dan kalau misalnya lihatnya dari pembicaraan kami dengan beliau bahwa nanti pickleball itu akan menjadi mata kuliah pilihan wajib yang mungkin akan disampaikan lebih jauh oleh Pak Dr. Sulan. Jadi sekali lagi silakan bergabung ya adik-adik teman-teman kami dari mahasiswa. Kalian mau bergabung nanti di klub mana saja silakan. Ya, kalau misalkan ternyata saya Pak kebetulan nih warganya bukan warga Karawang, silakan nyari klub di Karawang untuk berlatih tidak jadi masalah. Tapi nanti kalau pada saat kalian mau ikut seleksi mungkin untuk foto itu karena berdasarkan domisili ya, mungkin nanti ikut ke di mana kabupaten kota kalian domisili. Tapi untuk berlatih silakan. Nah, makanya mungkin nanti di Unsika juga nanti akan di follow up oleh dosen pembimbing kita ya, bahkan nanti langsung ada klub di sini sehingga nanti pada saat pas ada kejuaraan kabupaten dalam rangka seleksi untuk atlet eksebisi Porprov nanti bulan November itu dari Unsika ada yang terwakili karena batas maksimum itu 22 tahun. Karena PON 25, jadi kalau misalkan mungkin kalau misalkan nanti di THB-nya rubah jadi bisa 23, maka nanti kita bisa geser 23 usia. Mungkin ada dari usia 19 tahun ya, 19-20 ya, masih ada usianya. Karena PON nanti 2008 nanti di Lombok, di Nusa Tenggara Barat. Sementara nanti eksebisi di bulan 8, 9, 10, 11 eksebisi Porprov itu di Bekasi, Kota Bekasi. Nah, kami dari IPM Kabupaten Karawang belum punya atlet, harus kami seleksi. Nanti seleksinya di tanggal 3, 4, 5 Juli. Kalau sekarang Mei, 9 Mei, Juni, kalian ada dua bulan untuk ngejar, biar kalian nanti bisa lolos untuk turun nanti di Porprov, di eksebisi Porprov. Lolos di eksebisi Porprov, pasti kalian akan menjadi atlet PON Jawa Barat. Ya. Kan ya mungkin dari teman-teman kalian ada atlet PON ya, berapa bonus PON? 300 juta satu emas ya, modal untuk S2 nanti melanjutkan kayak Dr. Ruslan ya, itu mungkin sudah terjamin itu dengan tiket modal 300 juta ya mungkin seperti itu. Jadi kenapa tadi ada jargonnya isi PAN itu mudah. Nanti mungkin pada saat kelas materi sebelum kita praktek saya akan menjelaskan kelebihan, keuntungan dan manfaat dari olahraga pickleball. Perbedaannya dengan sekarang ramai booming padel. Ya, padel itu sewa lapangannya berapa per jam? Ya, nah beda dengan atlet pickleball. Ya, itu kalian yang hobi olahraga bulu tangkis. Satu kali main bulu tangkis berapa? Ya, saya pemain bulu tangkis. Ya, satu kali main saya datang 2 jam ke gor itu main 3-4 kali. Minimal habis 6 kok. Kali 12.000, dulu 12.000, ini sekarang 15.000. Ya udah berapa? Tapi dengan olahraga itu kalau satu bola tidak akan habis 2 minggu. Itu keuntungannya. Ya mungkin nanti kita akan breakdown nanti pada saat di materi dan pada saat di praktek. Sekali lagi saya terima kasih kepada Pak Dr. Ruslan yang telah memberikan jalan ya bagi IPM Kabupaten Karawang sehingga bisa eksis, bisa hadir di Unsika ini. Sekali lagi kami bangga pickleball bisa memberikan sosialisasi di Universitas Negeri sekelas Unsika. Nanti memang kepada Pak Dr. Ruslan setelah memberikan sambutan langsung dibuka secara resmi Pak, karena kemarin dibuka itu untuk kelas A, B, C. Nanti kelas yang D dan E itu belum. Dan kemarin menjanjikan bahwa kalian itu nanti akan mendapatkan sertifikat, di mana sertifikat itu bisa digunakan untuk menambah poin untuk salah satu sidang. Jadi tidak percuma kalian karena ikut latihan dapat ilmu, ya, tapi dapat sertifikat juga yang nanti akan menunjang kepada program sidang nanti kalian. Begitu saja dari saya. Sekali lagi saya akan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pickleball. Salam pickleball. Boom boom boom.
Nasional Pendidikan Jasmani dan Kesehatan dan Rekreasi PJKR FKIP Universitas Singapura Bangsa Karawang oleh Bapak Profesor Dr. Haji Sutirna SPD MPD, tapi yang akan diwakilkan Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghani SPD MPD selaku dosen pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Untuk Bapak, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam. Jaya. Masa pagi-pagi salam. Ulang ya. Siapa? Salam olahraga. Jaya. Kalau pickleball tadi Easy. salam pickleball. Easy and fun. Salam pickleball. Boom, boom, boom. Oke. Itu jargon ya. Untuk kita semua penyemangat. Semoga semuanya tetap semangat. Ya, walaupun di hari apa nih, hari Sabtu ya. Nanti hari Senin lesu lagi. Jangan ya, tetap dijaga. Puji syukur, marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayahnya. Kita masih diberikan kesehatan, sehingga bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari kita dengan baik. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada diri kita semua, Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang selalu tetap istiqomah di jalannya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pengurus pickleball yang sudah bisa mengatur kegiatan ini, dan adanya kolaborasi ke depan insyaallah ini antara pickleball Kabupaten Karawang dengan Ujika, dan ini juga disupport oleh Pak Dekan yang pada cabur pickleball ini langsung kita awal artinya berdiskusi. Pak Dekan langsung antusias sekali dan dibuatlah jadwal series ini gitu. Ya, sosialisasi secara series ya, dari angkatan 2025 nanti ada 24 dan terakhir di 2023, dan mungkin juga nanti kalau memungkinkan di S2 ya Pak, di akhir gitu. Nah ini hal yang memang luar biasa buat saya. Pickleball ini cabur olahraga baru. Saya juga baru mengenal pickleball ini baru dari YouTube ya Pak. Saya belum merasakan pickleball seperti apa. Selama ini saya hanya bermain tenis dan badminton gitu. Pickleball belum. Jadi ini hal baru dan mudah-mudahan ini memberikan prestasi ya buat para mahasiswa untuk mengembangkan ya potensinya, minat bakatnya di bidang olahraga. Nah ini sosialisasi ini sangat bagus. Nanti ada teori ya dan ada praktek seperti itu. Yang berikutnya saya ucapkan terima kasih juga kepada pembina pickleball Bapak Budi Wanto. Luar biasa, beliau sekarang ini diamanahkan di provinsi ya Pak, di DPRD provinsi. Kita doakan mudah-mudahan selalu sehat, selalu bisa memberikan yang terbaik untuk Jawa Barat ya, seperti itu, terutama cabur pickleball ini. Dan juga kepada para mahasiswa yang hadir hari ini, luar biasa di tengah-tengah liburannya ya, hari Sabtu ini. Harusnya mungkin kalian pulang kampung ya? Ya. Pulang kampung.
Tapi insya Allah dengan adanya pengorbanan dari kalian ini mengikuti sosialisasi, insya Allah banyak manfaat, banyak ilmu yang kalian dapat. Itu harus diyakini ya, seperti itu. Dibanding dengan teman-teman yang mungkin hari ini dia lagi santai, lagi liburan dan sebagainya gitu kan. Tapi lebih baik hari ini kita berjibaku, bekerja keras ya kan, nanti di hari tua kita nikmati daripada nanti di hari tua kita sakit-sakitan ya gitu. Karena senang-senang masa muda, pas tuanya sakit-sakitan ya gitu. Jadi kita terus bergerak ya, berolahraga melalui olahraga pickleball ini. Nah, pickleball ini olahraga tadi yang disampaikan sama dengan basicnya di tenis ya Pak ya, atau olahraga yang menggunakan raket lah. Tenis, badminton ya seperti itu. Sehingga itu akan memudahkan nanti pada saat bermain pickleball ini. Dan Pak Dekan juga menyampaikan pickleball ini akan menjadi mata kuliah pilihan, ya, pilihan di prodi PJKN. Tepuk tangan dong. Sehingga ini akan menjadi apa ya? Artinya cabur yang tidak akan kesulitan nanti mencari atlet Pak gitu kan. Karena tiap tahun nanti ada terus mahasiswa ngambil mata kuliahnya gitu. Dan tadi juga Pak Eden selaku Ketua Pickleball Kabupaten Karawang menyampaikan jangan hanya sampai hari ini saja nih sosialisasi. Kalian praktek habis itu udah hilang. Ya. Jadi harapan dari saya adalah kalian nanti ikut bergabung ya, latihan ya di klub pickleball Kabupaten Karawang yang nanti tinggal menghubungi Pak Eden ya terkait dengan jadwal latihannya. Itu yang latihan di luar. Kedua, saya akan coba koordinasi dengan bidang umum untuk dibuat landnya di sini yang di lapangan ya, sehingga kalian juga nanti bisa berlatih di Unsika seperti itu. Oke, jadi pada saat nanti ada kejuaraan pickleball antar mahasiswa, kita bisa berpartisipasi membawa nama Unsika. Nah, pada saat ada antar klub ya, kalian bisa nanti membawa klubnya masing-masing di luar Unsika. Jadi kita akan mengikuti event yang sifatnya itu Pak antar mahasiswa. Karena kalau antar klub di luar itu nggak masuk poin Pak. Itu. Mudah-mudahan nanti kalau antusiasnya banyak Pak, Pickleball Karawang bisa menyelenggarakan University Pickleball. Ya. Jadi kejuaraan pickleball antar universitas se-Indonesia. Tempatnya di Kabupaten Karawang. Ya di Unsika ya Pak ya. Itu isi harapan dari kami. Makanya nanti dari mahasiswa ini akan ada Google Form ya yang akan disebar ke tiap angkatannya masing-masing untuk mendaftar menjadi anggota pickleball Unsika. Ya seperti itu. Prospeknya tadi sudah disampaikan ya. Kalian nanti bulan Juli mengikuti seleksi ya Pak ya. Ada seleksi bulan Juli. Ya, kalau memang bisa masuk seleksi tersebut, bisa nanti mengikuti event Porda ya Pak. Porda 2026 tahun ini. Ya, seperti itu. Masuk juga nanti di PON. Alhamdulillah ini pickleball sudah masuk PON 2028 ya Pak di NTB. Nah, ini prospeknya bagus buat kita semua nih. Ya, bagi kalian para mahasiswa
yang memang melihat di cabur yang sekarang kalian geluti ini, misalnya berat untuk jadi atlet, kalah saing dan sebagainya, maka pilihlah pickleball. Ya, pickleball sangat besar peluangnya untuk menjadi atlet karena langsung levelnya daerah dan nasional. Gitu. Jadi tidak ada seleksi apa ya kalau ini kejurkamnya ada Pak. Tapi masih ini ya. Ya. Artinya peluangnya besar lah ya Pak ya untuk jadi atlet daerah itu. Ya, jadi sosialisasi ini mudah-mudahan kalian ada rasa keinginan untuk masuk di pickleball. Ya, gitu. Dan untuk alat ya untuk latihan, insya Allah untuk sementara ini bisa nanti difasilitasi oleh Pencap Pickleball Kabupaten Karawang. Ya, sambil nanti kalian sudah nyaman, maksudnya sudah mau dan ada nabung untuk beli raket, nah silakan nanti itu lebih bagus ya punya raket sendiri. Untuk sementara ini latihan, setelah nanti sosialisasi bergabung di klub, nanti Pak Enden juga akan menyampaikan saat paparannya klubnya di mana aja. Nanti saya mau kalian bergabung di klub di luar Musika, ya seperti itu. Ya, jadi nanti pada saat ada antar klub kalian bisa berpartisipasi untuk kegiatan-kegiatan di pickleball ini. Ya, jadi sifatnya kalau di Musika kita bawanya nama kampus antara mahasiswa, itu baru kita bawa nama kampus. Ya, tapi kalau antar klub kalian bawa klub masing-masing. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan ini juga dari pickleball saya sangat dengan ini ya, dengan luar biasa bangga gitu Pak. Saya langsung ditunjuk sebagai pembina pickleball Musika gitu. Yang saat ini sebetulnya saya juga sebagai pembina di Aquatic Musika. Sebelumnya juga saya di pembina Woodball Musika. Ya, namun di Woodball ini saya sudah kebetulan ada juga nih pengurusnya Woodball. Saya harus mundur karena terlalu banyak ya yang diamanahkan seperti itu Pak, sehingga saya harus mundur dari Woodball Musika, dan sekarang saya di Aquatic dan di pickleball ya seperti itu. Nah, ini mudah-mudahan kita sama-sama mengikuti kegiatan ini, sosialisasi, mudah-mudahan ada interest dari kalian untuk masuk di pickleball. Itu terima kasih dari saya. Dan tadi disampaikan sekaligus membuka ya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi dan pelatihan olahraga pickleball secara resmi saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam pickleball, salam pickleball, boom boom boom. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghani, SPD MPD, selaku dosen pembimbing pickleball Universitas Singapura Bangsa Karawang. Selanjutnya akan ada penyerahan souvenir secara simbolis dari Ketua IPF Kabupaten Karawang, Bapak Den Suwana, kepada dosen pembimbing pickleball Universitas Singapura Bangsa Karawang, Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghani, SPD MPD. Ya, lanjut ya. Dulu lalu dipakai nih Pak. Enggak hanya untuk dipotong aja, Pak. Siap. Nah, ini potong dulu mana, Pak? Nanti jadi apa? Alma maternya IPF Kabupaten Karawang. Seperti ini. Jadi pengurus sama perasaan semuanya yang ada.
Jaksa jadi atletnya ya. Pindah domisili dong. Nanti kamu pindah. Udah Bu? Udah. Kemarin secara penugasannya karena beliau tidak hadir waktu pertama masuk paketkan. Mudah-mudahan cukup. Keren ya. Kayaknya kalau semuanya pakai jaket pickleball ini keren ya. Bisa diomongin sama bapak. Udah Bu? Udah dipoto Bu? Udah Pak. Sini Bu di tengah Bu, bagus Bu. Jangan miring bisa. Boleh. Oke, makasih Pak. Terima kasih. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Nasim Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Mari kita tundukkan hati kita sejenak untuk kita sama-sama berdoa untuk kesuksesan acara kita ini. Segala puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas nikmat sehat, nikmat kesempatan, serta nikmat berkumpul pada siang hari ini. Ya Allah, ya Rabb, hari ini kami berkumpul dalam acara sosialisasi dan pelatihan olahraga pickleball. Kami mohon ridho-Mu supaya diberikan kelancaran dan keberkahan dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi jadi pembekalan buat studi kami. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kami kelapangan hati, ketajaman berpikir, dan kemudahan dalam menerima serta menyampaikan informasi. Jadikanlah ilmu yang kami dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kami dan juga bangsa kami. Amin. Ya Allah, ya Rabb, jauhkanlah kami dari perpecahan dan kesalahpahaman. Satukanlah niat kami untuk kebaikan bersama. Jadikanlah acara ini acara yang membawa keberkahan dan dampak positif bagi semua yang hadir. Bimbinglah kami agar dapat mengamalkan apa yang telah kami pelajari dengan penuh rasa tanggung jawab dan penuh keikhlasan. Ya Allah, ya Rabb, kabulkanlah doa kami. Engkau Maha mendengar dan Maha kuasa atas segalanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dilanjutkan Mars Partio. Hadirin dimohon berdiri. Kami patriot olahraga, mengabdi negara.
patriot olahraga, di dalam berjuang di medan harga, berbakti untuk Indonesia. Adalah kebanggaanku, disiplin satu-satunya nafasku, demi jayanya sang merah putih, kehormatan adalah segalanya. Gunung Tangkuban menjadi dadaku, semangat yang membakar hatiku. Tuhan adalah kekuatanku, sering menghadapi lawanku. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga. Biar mata dunia memandang Indonesia, tidak ada yang perkasa. Biar mata dunia memandang Indonesia, tidak ada yang perkasa. Kami patriot. Baiklah rekan-rekan, tak terasa di penghujung acara, saya selaku pembawa acara memohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Acara dilanjutkan untuk pengisian materi oleh panitia. Selanjutnya Bapak Dem selaku pengisi materi. Monggo. Semangat ya. Jawab. Enggak, saya belum sini. Mau makan sekarang mau makan nanti? Takutnya dikasih makan sekarang itu ngantuk. Jadi maksudnya kalau di sesi saja, setelah itu materi ini sampai asar 1 jam ya. Nah pas begitu break asar kalian sholat ganti pakaian mungkin di mata ya. Nanti kita langsung ke apa? Praktek. Jadi makanya nanti dari bahasa beri makan sama bungkusnya jadi masalah. Kalau sekarang takutnya sekarang makan di sini nggak ada yang bersihin di sini. Masalahnya pada itu besok itu ASEAN dari petugasnya. Karena kita sepakati makannya nanti pas beri sholat. Betul? Ya sekarang kita langsung ke materi dulu ya. Karena materinya lumayan banyak tapi akan sangat simpel, hanya jadi 1 jam. Biar nanti banyak praktek. Ini kelas D dan kelas E. Jawab. Ketua kelasnya mana? Ketua kelas D, ada kelas D. Namanya siapa? Namanya siapa? Emang ya? Pak Hari. Asli mana Pak Hari? Asli Kota Bekasi, Pak. Kota Bekasi. Nah nanti di Kota Bekasi kalian untuk yang pickleball ya nanti hubungi Pak Taufik. Ya, lapangannya di Jorta. Kebetulan kita eksebisi nanti di Bekasi, di Jorta ya. Yang kelas apa tadi? Kelas E bahas kelas. Oh, namanya siapa? Yusuf. Daud. Dari asal mana? Asal murah-murah. Cikampek. Nah, kalau misalnya Cikampek, kalian mau berlatih, tinggal nanti ke Pagarungan. Lapangan, tadi Pagarungan di sana ada lapangan gitu. Nama kirimnya nanti Puspa, ya, Puspa. Jadi Puspa itu singkatan Purwasari Pagarungan. Jadi dibuat oleh Puspa. Nanti kita akan bahas ya,
Jadi hari ini kita akan masuk ke materi kelas dulu ya. Nah, pematerinya saya tadi sudah disampaikan. Ini saya, profil saya seperti ini. Ya. Nama saya ada di sana. Saya hanya S1, bukan S2, S3, karena saya tidak berkarir di akademisi. Tapi saya juga bukan mengajar, bukan guru ya. Kalian juga nanti bisa jadi ikuti jejak seperti saya. Nah, gelar SPD tapi tidak pernah mengajar di sekolah. Ya. Saya bekerja di perusahaan swasta asing. Ya, tapi sana sudah LVMPD. Nah, kalian pun nanti bisa. Dari mana saya bisa masuk ke sana? Dari prestasi olahraga. Gitu. Jadi sangat jarang yang namanya gelar SPD ada di perusahaan, apalagi perusahaan asing. Ya. Jadi seperti itu. Ini untuk membantu kalian ya. Jadi gelar SPD itu tidak harus jadi guru. Kalau kalian punya keahlian, berbagai keahlian. Tapi kalau misalkan kalian mau gelar apapun, jika jadi apapun, tidak punya keahlian, punten. Apalagi kalau di perusahaan swasta, ya. Nah, di belakang layar yang ada di dalam box di sana, operator, ya. Di sini operator di perusahaan itu wakil deputi direktur dari tahu Kenwood TVC. Tahu? Beliau Pak Rodi itu adalah general manager di Kenwood. Di sini itu jadi operator. Ya, beliau yang di Sudah itu kan? Ini kalian anak-anak belum buka dunia kalian tidak? Ya. Jadi seperti itu. Ya. Nah, oleh karena itu kalau kalian nanti gabung di pickleball, komunitas itu ada ustadz, ada dosen, ya, ada kayak saya, ada pekerja, ada ini, ada itu. Nanti akan berkolaborasi. Ya, ada tentara, ada pensiunan. Ya, kalian bisa masuk di pickleball. Ya. Jadi intinya kalian harus banyak keahlian. Ya, harus banyak keahlian. Kemudian kalian juga harus menggunakan keahlian itu dengan cermat. Ya, seperti itu. Jadi saya gelar, saya pendidikan sama seperti kalian. Cuma kalau kalian nanti jadi guru, ikut PPG, akan ada embel-embel GR. Ya, di GR itu berbeda rasa. Gitu, oh kamu GR aja, bukan beda rasa sama GR. Tapi GR itu guru. SPD GR. Guru. Sekarang kalau misalnya ada tiba-tiba yang tulisannya SPD GR, oh berarti dia sudah dapat sertifikasi guru. Jadi dia adalah guru. Ya, kalau dulu mau guru mau bukan, gelarnya SPD. Ya, nah contoh aja Pak Dr. Ruslan. Ya, kan kita ada SPD-nya, tidak SPD GR, MPD GR, tidak. Nah sekarang berubah. Karena waktu zaman saya, begitu saya lulus IKI, saya IKI 90, IKI Bandung 90, sama ya alamat aja kan Pak Dekan. Ya, sama alamatnya Pak Dekan, cuma Pak Dekan itu angkatan 83 masalah ya, saya angkatan 90, beda 7 tahun. Gitu. Kalau beliau bergelut di dunia akademisi, dan makanya syarat untuk apalagi sekarang dosen-dosen itu harus S3. Ya, kalau di perusahaan asing tidak harus S2, tidak harus S1, tapi keahlian, punya keahlian. Ya, itu lebih keahlian kan? Nah, saya juga kebetulan saya ketua umum pickleball seperti disampaikan. Saya juga kebetulan sekretaris umum pickleball Jawa Barat. Jadi Jawa Barat motor penggeraknya ada di saya. Nah, kalian beruntung kalau misalnya kalian ada di Karawang, peluang ada di Jawa Barat, saya tahu. Kenapa saya memilih kemarin Bekasi? Saya yang usulin. Saya yang membuat aturan main berapa tahun yang nanti akan ikut eksebisi saya. Ya, karena saya kebetulan di pickleball Jawa Barat. Ya. Nah, kemudian saya juga sekretaris umum Pusidio Karate Indonesia. Di sini ada atlet karate yang saya bawa kemarin di babak kualifikasi di depan. Jadi Irfan. Jadi Irfan. Nah, pertama jadi Irfan. Itu atlet. Ya, silakan dulu. Irfan itu atlet karate kelas min 60 kg putra. Ya. Nah, kemarin ikut babak kualifikasi Porprov 3 kali sirkuit. Ya. Jadi 3 kali sirkuit Irfan. Nah, kebetulan satu kelas sama
Abbas ikut. Ya, Abbas ikut. Irfan ada bolongnya tidak pernah ikut, sehingga rankingnya tergeser sama Abbas. Abbas ikut terus. Irfan sakit kemarin ya, tidak ikut satu ya. Itu poinnya kalah dan Karawang hanya satu kuotanya untuk kelas mid 60 kg putra. Ada juga dari Lutsika, ya Tiara di usaha apa ya? BKR angkatan 2023, nanti pasti ketemu di pertemuan berikutnya. Nah dia lolos nanti di tanggal 16 sampai 19 November itu barang lagi barang sama saya nanti di Depok untuk mempertahankan medalinya di Karawang. Kalau misalkan nanti di Polpro Tiara dapat medali perak, emas, perunggu dapat bonus. Ada lagi satu lagi yang atlet Polpro yang sudah lolos BK ya, selain Abbas kemudian Tiara, ada lagi Jenny ilmu gizi fakultas ini apa? Fakultas kesehatan ya, Pikes. Nah dia juga sama, dia itu kemarin ranking 1 harusnya emas. Nah mudah-mudahan nanti emas kalau di Karawang bonusnya minimal 100 minimal, karena tahun kemarin 75 plus 2 motor, emas 50, perak 30. Harusnya tahun ini 100. Tapi kalau kalian nanti jadi atlet Jabar, kemarin yang waktu PON di Aceh Sumut ya, emasnya berapa? 300 juta. Tanpa potongan masuk ke rekening-rekeningnya, nggak boleh bisa potong. Nanti pada saat Abbas atau misalkan Jenny ya dapat di Polpro dapat 100 juta dari Pemda Karawang, saya nggak bisa potong karena masuk ke rekening langsung ke Jenny, ke Abbas atau ke Tiara. Demikian juga nanti pada saat kalian lolos seleksi pada saat Juli 2026 ya, bulan Juli, untuk kalian saya bawa di Polpro. Cuma kalau PKL baru eksebisi, kalau eksebisi tidak di situ, jadi tidak dapat bonus. Tapi nanti pada saat di PON 2028 itu udah bukan eksebisi lagi, jadi udah resmi. Ya, kalian lolos di Jawa Barat, kalian akan berangkat ke NTB. Barang lagi kirim sama saya karena Jawa Barat barang sama saya. Nanti kalau barang sama saya di Jawa Barat barang sama saya. Kalau di Pivoto, kalau di syarat Jawa Barat nanti urusannya kan dari Jawa Barat. Ya, jadi seperti itu. Nah kemudian saya juga kebetulan sekretaris umum Federasi Olahraga Indonesia. Saya Porki. Lama saya kenal sama Iman itu ada perguruan. Kalau perguruan saya sama dengan perguruan Bu Resti murid saya. Ini Dokter Resti itu murid saya, kohai saya, istilahnya kohai kalau nggak ada. Nah kalau IPA bukan kohai seperguruan, bukan. Kalau Bu Resti kohai seperguruan. Ya. Nah karena saya di Polri, makanya semua perguruan karakter mau Inkanas, IPA Inkanas ya, mau Inkanas, mau BKS, mau ASKI, mau Gojuais, mau Gojukai, mau Vokasi, ya, mau Inkai, itu semuanya tergabung di Polri. Ya, kalau saya kebetulan bergabungnya KKI, makanya kan saya sekretaris umum Muslim Karadero Indonesia. Dan yang terakhir, ya, mungkin yang ini banyak kalian tidak tahu. Saya itu ketua cabang, bukan ketua cabang Kabupaten Karawang, ketua bidang di cabang olahraga di Nasional Paralimpik Komite Indonesia (NPCI). Apa itu NPCI? Wadah olahraga bagi atlet-atlet difabel. Jadi kalian nanti akan menjadi guru olahraga. Kalau misalkan ternyata kalian ditempatkan, tidak menutup kemungkinan nanti kalian ditempatkan di SLB atau di SD yang ternyata ada anaknya berkelainan, tangannya tidak ada, kakinya tidak ada, atau misalkan ternyata ini anaknya tidak melihat, kalian bisa mencari potensi dia dari sisi olahraga yang bisa dikembangkan. Jadi dengan itu ada yang mana? Judo, karate bisa, ya, terus catur bisa, catur itu ternyata. Terus sekarang bagaimana dengan tangan yang tidak ada tangan tidak ada satu, kemudian kaki yang lumpuh satu, boleh bisa
badminton, diangkat berat, ditolak guru, bisa. Itu NPCI yang mewadahinya adalah NPCI. Nasional Paralimpik Komite of Indonesia, Kabupaten Karawang. Saya kebetulan di Kabupaten Karawang sebagai guru. Tidak bisa jadi ketua umum karena apa? Di NPCI wajib orangnya dipakai. Kecuali untuk pelatih atau yang lainnya. Kalau ketua sekretaris bendahara tidak boleh. Yang normal, notabene normal itu yang utuhnya menjadi pengurus, kecuali di bidang-bidangnya. Jadi silakan nanti kalian, karena mau tidak mau kalian kalau lihat dari spesifikasi jurusan prodi, kalian jobnya guru, ya, bukan pelatih, tapi kalian guru. Apa bedanya pelatih sama guru? Kalian akan menjadi pelatih atau jadi guru? Guru. PJKN itu guru, job kalian itu guru. Guru itu menyampaikan informasi. Yang tadinya tidak tahu jadi tahu, yang tadinya tidak bisa jadi bisa. Itu guru. Kalau pelatih, yang tadinya sudah bisa menjadi ahli. Itu bedanya. Makanya tugas pelatih lebih berat karena harus mencetak orang menjadi ahli. Kalau misalnya asalnya gitu, ikut karate biasa, saya pelatih, dia jadi ahli. Itu bedanya. Maka bukan berarti tuntutan kalian tidak seberat pelatih. Justru tuntutan kalian itu kan guru, ya, harus semua bisa. Guru olahraga, atletik harus tahu atletik. Jangan sampai tidak tahu atletik. Coba lari kijang seperti apa, big test seperti apa, ya, tidak tahu. Itu kan berarti kan pengetahuannya tidak menguasai. Coba tenis meja, main tenis meja, tidak bisa. Bulu tangkis tidak bisa. Kalian dituntut akan menjadi seorang yang Superman, orang yang serba bisa. Kalau jadi guru olahraga, Pak, saya mah hanya misalnya sebagai guru pickleball, tidak jadi masalah daripada tidak ada. Guru olahraga, tenis meja, main tenis meja, tidak bisa, tidak biasa. Main tenis lapangan gitu. Belum pernah Pak. Pickleball, apalagi pickleball tak apa-apa. Nah, jangan sampai seperti itu. Ada guru olahraga yang akan dibawa kemana? Ya, ke masyarakat. Gitu. Alma mater kalian lulusan Unsika itu bisa kan? Jadi ujung-ujung yang disalahkan siapa? Unsika. Ya, oleh karena itu, ya adalah satu sama. Kalau misalkan kalian menutupi kelemahan kalian sendiri, minimal kalian punya satu keahlian. Minimal satu keahlian, minimal kalian satu punya titel juara apa? Mau jadi juara karate Irfan, juara Jawa Barat setengah mati, babak belur latihan juga nggak selesai seminggu 2 minggu. Mau jadi kelasnya Irfan, ya latihannya minimal 3 tahun, minimal. Irfan sabuk apa sabuk? Sabuk hitam. Berapa tahun menjadi sabuk hitam? Sabuk hitam itu seperti sarjana 6 bulan, ya. Ada 10 tingkatan per 6 bulan, berarti 5 tahun. Nah, dari Q2 ke Q1 itu 1 tahun. Dan salah satunya kalau pesantren harus mungkin itu apa? Punya dojo itu apa? Punya tempat latihan, harus ngajar dulu, baru bisa jalan menjadi sabuk hitam. Artinya kalau misalnya kalian di kuliah, kalian harus punya skripsi dulu, selesaikan dulu penelitiannya. Itu jadi nanti. Tapi kalau di pickleball tidak seperti itu. Nah, oleh karena itu mari kita buka tentang pickleball sekarang. Lalu bisa masuk ke materi mana? Kita mulai dari sejarah dulu. Pickleball itu dari mana? Ya. Nah, ini mengenal olahraga pickleball. Jadi tulisannya PICKLEBALL. Ya, pickleball. Nah ini ya, kalian bisa baca bahwa olahraga pickleball itu berasal dari negara Amerika tahun 1965
yang dibawa oleh 3 orang ini. Biasanya kalau asal negara Amerika, negara besar, perkembangannya besar. Kenapa di Indonesia baru masuk itu karena banyak masalah, bukan masalah. Ya mungkin yang membawakan dari sana ke sini kan terlambat. Ya. Lanjut Pak. Ya jadi kembali lagi Pak ke pickleball. Pickleball itu adalah gabungan olahraga tenis meja, tenis lapangan dan bulu tangkis. Ya, jadi kalau kalian pernah memainkan itu, main pickleball cincai, gampang. Makanya jangan menyebut isi gampang. Ya. Kenapa ada bum-bum gitu? Bum-bum itu sekarang sudah mulai di mana-mana. Jadi sudah mulai membahana. Ya asalnya cuma pickleball isi gampang. Nah sekarang bum-bum ada di mana-mana. Sekarang 34 provinsi, sebentar lagi mungkin jadi 38 provinsi. Ya, nah seperti itu. Jadi olahraga ini bisa dimainkan oleh 1 orang, 2 orang. Bisa tunggal murni, ya, bisa double mix. Sama seperti tenis, seperti bulu tangkis, seperti tenis meja. Ya. Kalau di tenis meja, alatnya itu pemukulnya itu bat. Kalau di badminton, raket. Kalau di tenis, raket tenis. Kalau di pickleball, paddle. P-A-D-L-E. Paddle. Jadi bukan padel. Kalau padel itu nama olahraga yang baru, padel. Kalau kita namanya paddle. Ya, ini paddle. Ini paddle. Oh iya Pak. Ini salah satu contoh paddle. Ya, ini paddle. Jadi bentuknya seperti ini, hampir sama seperti ini. Cuma ini kurang lebih 40 cm. Tidak ada karet di permukaannya. Tapi ini adalah karbon. Ya, polikarbonat. Ya. Jadi bolanya itu nanti. Nah, kemudian bola. Ya. Bola kalau di tenis, bolanya itu mantulnya itu liar karena ada udaranya, ada karet. Kalau ini tidak. Ini plastik, ya, plastik. Jadi kalau misalnya kenapa dibanding badminton ini lebih murah? Ini mah tidak akan pecah, tidak akan habis sekali main. Kecuali kesel, habis diputus kemudian, ya, injak, baru pecah. Enggak begitu. Ini lewat bola. Ya. Jadi ada lubangnya. Gitu. Oleh karena itu, pada saat kalian mengikuti lagi ada angin tuh, kalau kok kita main di luar ada angin, tunggu dulu angin. Pas itu angin ada baru. Ini enggak, angin itu tambah seger. Jadi tunggu angin. Ya. Jadi seperti itu. Dan oleh karena itu permainannya bersama. Kemudian sekarang balik ke ukuran lapang. Ukuran lapangan persis sama seperti ukuran apa? Badminton. Tapi badminton ukuran luar ya. Ukuran luar. Lanjut Pak. Bedanya lapangan badminton dengan lapangan ini, ya. Kalau di lapangan badminton, di depannya itu di depan antara net dengan garis itu garis out. Di sini juga ada di pickleball, tapi namanya itu nama kitchen, dapur. Kitchen itu area atau zona non volley. Tahu volley? Volley itu bola yang tidak hancur dulu, yang langsung volley. Nah itu tidak boleh. Ya nanti kita praktek ya di sana. Jadi bedanya seperti itu. Kalau dia hancur jatuhnya di sana sama seperti bulu tangkis tidak masuk. Jadi harus masuk di sana. Cuma kalau misalkan nanti pada saat kita main bola voli misalkan kalau gitu kan tunggannya kayak tadi lapang. Ya balikin itu usaha soalnya ke depannya. Blok gitu. Nah ini nggak boleh, harus di belakang. Jadi yang juga bisa gitu. Di sana aja tidak bisa blok di sini. Ya, harus di. Karena kalau misalkan nginjak ke zona kitchen, oh
lucunya itu di sana. Orang-orang pada sana kaki baik pol. Nama kok kaki gitu. Oh iya. Salah. Jadi banyak yang lucunya di sana. Jadi jangan heran. Oh no. Saya pemain bulu tangkis. Pada saat bola di lambung di depan itu, di depannya, wah, ya, sama raket itu cenderung tidak. Kalau bola begitu jangan salah. Ingat penampang beti. Pada saat dibukukan, pastinya akan melawan angin. Ya, akan melawan angin. Jadi kecepatannya itu tergantung dari kecepatan si. Ya, kadang bola yang mau dipukul ke depan begini itu, bolanya lihat. Jadi bolanya lihat. Jadi harus betul-betul menguasai tentang karakteristik dari alat ini. Ya, ini pedal namanya. Final. Nah, kita masuk ke Indonesia. Siapa sih yang mau bawa pickleball ke Indonesia? Mr. Jam. Nah, ini yang datang ke Indonesia ini adalah ambasador pickleball internasional. Itu Mr. Jeff Van Der Poel. Ya, jadi kebangsaan Inggris yang datang ke Indonesia pada 2019, 14 April 2019 datang ke Fakultas Ilmu Olahraga di UNJ ketemu sama Dr. Susilo. Di mana Dr. Susilo itu adalah dosen dari Pak Dr. Susilo. Dia memperkenalkan, nah di sana lah mulai berkembang olahraga pickleball. Karena 2019-2020 COVID agak tersendat. Ke Karawang pun, kami pun baru dikenalkan pada bulan Mei 2021. Jadi Karawang itu baru 5 tahun. Ya, di Karawang. Ya, jadi seperti itu. 12 April 2019 di Universitas Negeri Jakarta. Di sana pickleball di Indonesia berawal. Jadi seperti itu. Lanjut Pak. Kemudian tahun 2020 bentuklah PPI. PPI itu bentuk organisasi untuk pickleball Indonesia, tapi namanya tidak disetujui karena PPI diasumsikan kepada ormas yang sedang bermasalah saat itu. Maka dirubahlah menjadi MPI, IPF Indonesia Pickleball Federation. Dan sampai sekarang jadi IPF. Jadi kalau dulu kan MPI dan PPI, apanya yang ujungnya PI? Asumsinya adalah ormas yang pertama. Nah, makanya dirubah Indonesia Pickleball Federation. Jadi seperti itu. Nah di Karawang sendiri, yang untuk mungkin di pusat sendiri, jadi IPF itu baru terjadi pada tahun 2020. Ya. Nah perkembangannya berkembang di 34 provinsi di Indonesia. Jadi sampai sekarang itu ada 34 provinsi. Tapi kalau 34 provinsi, Indonesia sekarang ada berapa provinsi? Berapa? 38 ya, hanya 4 provinsi lagi. Yang kemarin waktu saya mengikuti Munas, yang belum itu kalau nggak salah Papua Pegunungan sama Papua Tengah, Papua Barat sudah. Jadi daerah sana yang belum. Tapi Papua Jaya sama Papuanya udah ada. Papua Barat sudah. Ya, berarti orang mereka saja sudah ada, masa kita ketinggalan itu. Ya, seperti itu. Lanjut Pak. Nah, pada tahun 2021 itu IPF melaksanakan Munas Musyawarah Nasional Kongres. Ya, memilih ketua baru. Ketuanya terdiri adalah Profesor Hasan. Beliau adalah Rektor UNESA, Rektor Universitas Surabaya.